Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbahasa berbasis ICT yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan Airisma, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Dini Mar'ahanifah, dan Wulansari. Pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian media pembelajaran berbasis ICT, perkembangan media pembelajaran, tujuan media pembelajaran ICT, jenis-jenis media pembelajaran ICT, dan prototipe media pembelajaran berbasis ICT. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Teh Wulansari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran ICT merupakan segala alat teknologi, perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran guna menyampaikan informasi ataupun materi kepada peserta didik, serta berfungsi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Perkembangan media pembelajaran. Yang pertama, hanya guru dan buku. Istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Dahulu, guru merupakan satu-satu sumber untuk memperoleh pelajaran. Pada perkembangan ini dikenal dengan tokoh Johann Amos Comenius, orang pertama yang menulis buku ditujukan kepada anak-anak sekolah. Yang kedua, teori komunikasi pada proses-proses pembelajaran dan munculnya AFA. Pada abad ke-20, akhir tahun 1950, teori komunikasi dipelajari oleh ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual yang ketika itu berguna untuk menyalurkan pesan dan informasi belajar. Pada abad ke-20, muncullah pengaruh teknologi audio dan akhirnya terjadi kombinasi alat bantu audio visual yang disebut audio visual aids atau AVA. Yang ketiga, kerucut pengalaman Edgar Dale. Bersamaan dengan munculnya AVA, Edgar Dale membuat klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Yang keempat, pengaruh behaviorisme, B.F. Skinner. Teori ini mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil pembelajaran. Pembelajaran yang dilandasi teori ini diciptakannya mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram. Yang kelima, pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Pada tahun 1965 sehingga 1970, pendekatan sistem ini muncul yang mendorong digunakannya media sebagai integral dalam proses pembelajaran media. Media tersebut tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, tetapi merupakan bagian tersendiri dalam proses pembelajarannya. Fungsi ICT dalam media pembelajaran. Di dalam pembelajaran ICT tercakup beberapa ketentuan. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu dalam media pembelajaran. Yang kedua, ICT sebagai sarana ataupun tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Manfaat media pembelajaran ICT atau Information and Communication Technology.
dalam pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih mudah. Yang keempat, pengetahuan lebih kepada peserta didik. Yang kelima, mempermudah komunikasi. Baik, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Di sini ada teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya program Computer Assisted Learning, komprehensi komputer, surat elektronik atau electronic mail atau email, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran melalui CAI ini bersifat offline sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada adanya akses ke internet. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media yaitu teks grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Salah satu keunggulan media komputer ini yang tidak dimiliki oleh berbagai media lain ialah kemampuan untuk mengakses interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar. Nah, yang kedua ada teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker yang kemampuan memproses gambar, gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Yang ketiga ada teknologi telekomunikasi. Yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler dan faksimil. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan faksimil saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Namun sering berkembang yang semakin pesat. Teknologi komunikasi dituntut agar mampu memberikan manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan. Yang terakhir, teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terjadi dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu, juga terdiri dari perangkat lunak pendukung atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Nah, kompetensi dasar yang akan dianalisis adalah kompetensi dasar yang dianalisis pada jenjang SMP pada kelas 8 semester 1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, menyimpulkan isi berita atau membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian unsur-unsur berita, menemukan unsur-unsur dalam berita, menjawab pertanyaan tentang isi berita, menyimpulkan isi teks berita, dan menanggapi isi teks berita. Sedangkan tujuan dari pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran tentang teks berita, siswa diharapkan pertama itu dapat menjelaskan pengertian unsur-unsur berita,
menemukan unsur-unsur berita dalam teks berita secara benar. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang isi teks berita secara benar. Dan yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur berita secara benar. Yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran teks berita, siswa diharapkan dapat menanggapi isi teks berita dengan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Dini Mar'ah. Terima kasih. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dasar teks berita ada 4, yaitu pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, langkah-langkah menyimpulkan unsur berita, serta cara menanggapi isi berita. Prototipe media pembelajaran ICT yang berhubungan dengan kompetensi dasar teks berita itu ada Powtoon, YouTube, dan WhatsApp. Nah, sebelumnya, guru menjadikan buku sebagai sumber pembelajaran teks berita. Guru merangkum materi berita tersebut untuk disajikan pada Powtoon. Powtoon digunakan sebagai media pembelajaran teks berita karena selain berisi materi, Powtoon dapat disisipkan audio video sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar. Nah, tata cara penginputan materi melalui Powtoon yaitu login menggunakan email yang sudah ada. Setelah itu, pilih template yang menarik dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Setelah pemilihan template, sisipkan materi pembelajaran yang sudah disediakan sebelumnya. Hasil akhir dari Powtoon itu berupa MP4 atau audio video. Karena WhatsApp tidak memungkinkan kita untuk menge-share video tersebut, maka hasil dari Powtoon tadi diunggah pada akun YouTube. Nah, link pembelajaran yang telah diunggah di YouTube dibagikan di grup kelas atau grup WhatsApp, sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran melalui video yang telah dibagikan linknya di grup WhatsApp yang terhubung dengan YouTube atau video pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.